1 tahun berjalan, arah kebijakan pendidikan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo mulai memperlihatkan tanda-tanda keganjilan. Banyak pihak menilai bahwa sektor pendidikan justru mengalami pergeseran fokus yang tidak proporsional. Salah satu sorotan utama adalah ketika program makan bergizi gratis (MBG) dimasukkan dalam postur anggaran pendidikan. Keputusan ini dinilai keliru secara prinsip karena pendidikan bukan semata tentang memberi makan, melainkan membangun kapasitas intelektual, moral, dan sosial generasi muda. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang prioritas pemerintah dalam menata masa depan pendidikan nasional. Pendidikan seharusnya menjadi investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun ketika sebagian besar dana dialihkan untuk kegiatan konsumtif seperti penyediaan makan gratis, maka fungsi pendidikan sebagai sarana pembangunan peradaban tergeser oleh agenda populis. MBG mungkin memiliki nilai sosial tertentu, tetapi menempatkannya dalam kerangka anggaran pendidikan adalah kekeliruan konseptual yang serius. Alih-alih memperkuat kualitas guru, kurikulum, dan fasilitas belajar, anggaran justru tersedot untuk kegiatan yang seharusnya menjadi bagian dari kebijakan sosial, bukan pendidikan. Dampak dari kebijakan tersebut kini mulai terasa di berbagai daerah. Banyak program penguatan pendidikan yang tertunda, bahkan terpaksa dihentikan karena anggaran dipangkas untuk menutup kebutuhan MBG. Sekolah-sekolah di pelosok yang sebelumnya dijanjikan fasilitas digital dan pelatihan guru kini harus menunggu lebih lama. Beberapa kepala sekolah bahkan mengeluhkan kebingungan administratif akibat perubahan postur anggaran yang mendadak dan tidak sinkron dengan kebutuhan lapangan. Ini bukan sekadar soal efisiensi, tetapi soal arah kebijakan yang kehilangan fokus. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kini berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi harus menjalankan arahan Presiden untuk mendukung MBG, namun di sisi lain dituntut mempertahankan kualitas layanan pendidikan. Ketegangan antara idealisme pendidikan dan tuntutan politik populis ini semakin memperlebar jarak antara kebijakan dan kenyataan. Akibatnya, sektor pendidikan tampak seperti kehilangan arah strategisnya. Pembangunan sumber daya manusia yang semestinya menjadi prioritas kini tenggelam di bawah ambisi politik pencitraan. Tidak sedikit kalangan akademisi yang menilai bahwa langkah ini bisa menjadi presiden buruk. Jika kegiatan sosial seperti MBG bisa masuk ke anggaran pendidikan, maka batas antara program kesejahteraan dan program pendidikan menjadi kabur. Hal ini membuka peluang penyalahgunaan anggaran dan menurunkan transparansi fiskal. Padahal, pendidikan harus dijaga sebagai sektor yang steril dari kepentingan jangka pendek. Ia adalah ranah yang membutuhkan konsistensi, bukan sensasi. Lebih jauh lagi, pemangkasan anggaran untuk berbagai program pendidikan membawa dampak langsung terhadap guru dan siswa. Program pelatihan guru profesional yang sempat digadang-gadang sebagai tulang punggung reformasi pendidikan kini terancam stagnan. Pengadaan buku pelajaran dan sarana pendukung belajar digital juga tertunda. Ketika dana habis untuk memenuhi kebutuhan logistik makan bergizi, mutu pendidikan tidak hanya berhenti berkembang, tetapi berpotensi menurun drastis. Sudut pandang masyarakat terhadap kebijakan ini pun mulai berubah. Di awal, banyak yang melihat MBG sebagai bentuk kepedulian negara terhadap anak-anak sekolah. Namun ketika kualitas pengajaran menurun dan kegiatan pembelajaran terganggu, publik mulai mempertanyakan prioritas pemerintah. Di media sosial, suara kekecewaan semakin keras terdengar dari para guru, orang tua, hingga mahasiswa. Rasa frustrasi tumbuh karena publik melihat bahwa pendidikan dijadikan alat politik, bukan kebutuhan bangsa. Dari sudut pandang ekonomi politik, kebijakan ini memperlihatkan pola lama di mana program populis dijadikan alat legitimasi. Pemerintah ingin terlihat dekat dengan rakyat, namun mengorbankan sektor yang menjadi fondasi masa depan bangsa. Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN seharusnya digunakan secara bijak dan terarah, bukan sebagai wadah fleksibel untuk menampung proyek non-pendidikan. Tanpa disiplin anggaran dan kejelasan orientasi, sistem pendidikan akan terus terjebak dalam lingkaran program yang reaktif dan dangkal. Kritik ini bukanlah bentuk penolakan terhadap pentingnya gizi bagi anak-anak sekolah. Namun yang harus dipahami, solusi atas masalah gizi tidak boleh mengorbankan pembangunan pendidikan. Dua hal ini harus berjalan beriringan, bukan saling menyadakan. Pemerintah perlu menata ulang porsi dan sumber pembiayaan MBG agar tidak menggerus dana pendidikan. Jika tidak,
1 dekade ke depan kita akan menghadapi generasi yang kenyang perutnya tetapi kosong pikirannya. Tahun pertama pemerintahan Prabowo seharusnya menjadi momentum untuk membangun arah baru pendidikan nasional. Namun hingga kini, yang terlihat justru pemelukan fokus dan pemotongan sumber daya untuk kegiatan yang tidak esensial. Pendidikan tidak boleh menjadi korban ambisi politik jangka pendek. Editorial ini menegaskan bahwa membangun bangsa bukan hanya dengan memberi makan, tetapi dengan memberi arah. Dan arah itu kini mulai kabur di bawah bayang-bayang populisme anggaran.